Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa hali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi ya buat kalian yang mau umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli parfum dari BA135 parfum untuk yang cowok, paket cowok isinya 4, paket cewek isinya 4, dan juga ada paket mix ya. Cek deskripsi video guys. Guys, sekarang kita masuk ke konten. Ya, ini kemarahan rakyat sekarang ini terarah kepada institusi Polri ya guys ya. Dan ini kayaknya Polri mestinya harus berbenah. Kemarin Polri mengeluarkan press release seperti ini guys. Ini nama lengkap 7 anggota Brimob yang lindas ojol hingga tewas. Bribka Rahmat pengemudi. Jadi ini ada, kita baca dulu ya guys ya. Ini berita rada-rada gimana soalnya yang mau gua angkat ini. Kita angkat ini dulu ya. Tabir misteri yang menyeliputi identitas para personel di dalam kendaraan taktis rantis. Maut yang menemaskan driver ojol Afan Kurniawan akhirnya tersingkap. Allah ya rahmu, mudah-mudahan Afan di tempat yang baik. Setelah desakan publik yang masif menuntut transparansi, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri secara resmi merilis 7 nama anggota Korps Brimob yang berada di dalam kendaraan baja tersebut saat insiden tragis di tengah demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025. Pengungkapan nama-nama ini menjadi titik krusial dalam pengusutan kasus, mengubah narasi dari sebuah insiden institusional menjadi pertanggungjawaban personal. Ketujuh anggota ini kini bukan lagi sekedar bayangan di balik seragam, melainkan individu dengan nama dan pangkat yang harus menghadapi proses hukum dan etik. Berdasarkan data yang dirilis dan dikonfirmasi dari proses pemeriksaan, berikut adalah daftar lengkap 7 personel yang kini statusnya menjadi terduga pelanggar kode etik berat. Sebelum gua baca ya, lanjutin baca nama-namanya. Jadi masyarakat ini lagi panas sama 7 orang ini ya, sama kendaraan taktis itu ya, sama pengemudi rantis itu yang melindas dan sampai membuat tewas ya. Ini bentuk pertanggungjawaban yang bisa meredakan emosi masyarakat sebetulnya. Tujuannya itu supaya ada pertanggungjawaban. Jadi polisi mestinya benar-benar dalam hal ini. Kita lanjutin dulu baca. Oke? 1. Kompol Kosmas Kagae, perwira menengah yang duduk di kursi depan sebelah pengemudi dan diduga berperan sebagai komandan tim di lapangan. 2. Bribka Rahmat, personel yang memegang kendali kemudi rantis. Manuvernya di tengah kerumunan massa berujung fatal bagi Afan Kurniawan. 3. Aibda M. Royani, anggota senior yang berada di kabin belakang bersama 4 personel lainnya. 4. Bribtu Danang, salah satu personel yang bertugas di bagian belakang kendaraan. 5. Bribda Mardin, anggota berpangkat Brigadir Polisi 2 yang juga berada di dalam kabin belakang. 6. Baraka Janaedi, personel Tamtama Brimob yang berada di dalam rantis. 7. Baraka Yohanes David, personel Tamtama Brimob yang melengkapi kru di bagian belakang kendaraan. Oke.
Itu beritanya nggak gua baca full ya dah. Intinya begitu. Ya, jadi kendaraan ini yang menimbulkan korban ya. Tapi bukan netizen Indonesia ya kalau tidak membongkar ini. Ya kita tahu guys ya, institusi kepolisian ini banyak banget oknum-oknum yang suka mengatur skenario. Dalam sebuah postingan, ada yang posting seperti ini. Ya, ini salah satu orang yang ada di kendaraan Brimob itu. Ya, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat itu rendah terhadap institusi Polri, suka nggak suka, memang itu kenyataannya ya. Masyarakat ini udah banyak yang nggak percaya polisi. Ternyata ada yang komentar begini. Woi, itu satu ada temen bapak gue yang harusnya masih di penjara. Dia bukan polisi, cok. Hah, serius anjir? Iya, cok. Dulu sering mancing bareng sama bapak gue. Mancing lagi. Hah? Mancing lagi. Untung gak pernah mancing sama gue loh. Nah, kalau ini benar, ya dari foto ini benar, maka kan kita ini disuguhin banyak banget skenario-skenario begitu. Masalah Sambo kita disuguhin skenario. Masalah KM50 kita disuguhin skenario. Masalah Kanjuruhan kita disuguhin skenario. Sekarang masih mau disuguhin skenario. Ini loh, ayolah. Berikan keyakinan kepada rakyat. Ini kalau begini kan rakyat makin ragu-ragu. Ini semuanya di era kepemimpinan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ini Pak Prabowo masih mau diem aja, nggak paham lagi gue. Kemungkinan ini kira-kira nih ya, di postingan ini nanti kita baca deh, habis gini kita baca. Rakyat percaya mana? Percaya polisi atau percaya postingan ini? Karena udah terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum institusi Polri. Sehingga masyarakat juga sudah antipati gitu. Sudah malas mau percaya. Babe gimana? Gue jujur aja. Gimana caranya gue mau percaya polisi kalau begini? Netizen Indonesia ini, waduh. Yang begini dibongkar. Kita lihat deh yuk komentar netizen apa di sini. Apakah netizen percaya polisi atau percaya percaya postingan ini? Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya Paldi West ya. Ini beneran atau hoax? Yang beginian harus segera diklarifikasi supaya tidak semakin membara. Nah, aura kebingungannya kuat banget. Bingung banget nih Bapak ya. Duh. Kak, thank you udah speak up louder. Ya. Brimob bisa ada kumis. How? KW lupa dicukur kumisnya. Emang nggak boleh? Nih, lu lihat ya, rakyat udah nggak percaya nih. Dulu juga Gama difitnah bawa senjata tajam. Kayaknya emang udah nggak percaya institusi satu ini, kan? Tuh, Gama itu yang Semarang ya. Jangan-jangan semuanya bukan pelaku lagi. Nah, pakai stuntman ya. Intinya bersihkan orang-orang sisa kabinet Jokowi. Nah, termasuk Kapolrinya kan Listio Sigit sekarang kan peninggalan Jokowi juga. Ayolah Pak Prabowo. 1000% gua nggak percaya ini pelaku aslinya. 1000% lu. Sama bang, sama. Saya rasa yang di mobil semuanya anak baru muda 100%. Karena biasanya garda terdepan tua anak baru masuk, yang senior yang merintah. Nah tuh. Betul. Iya betul, saya juga mikirnya gitu. Darah muda yang nggak bisa dikontrol mungkin maksudnya ya. Ini bisa dikontrol. Nah kan gua bilang juga apa, dari mukanya aja nggak ada dia tampang-tampang Brimob. Nah Pak Polisi lihat no, nggak ada yang percaya nih. Nggak ada yang percaya. Belum ada gua dapet yang percaya nih. Apakah Brimob dan polisi menusuk presiden dari belakang? Tuh. Itu juga jadi pertanyaan gua tuh. Menusuk dari belakang, iya, karena memang mestinya mengamankan DPR. Kenapa harus merangsek sampai ngejar-ngejar begitu ya? Pokoknya bekas Menteri Jokowi itu dibersihkan. Prabowo nggak tegas sih ya orangnya. Nah itu Prabowo
Harusnya nggak boleh telat sebelum hal tersebut terjadi. Di Dogi maksudnya. Wah, apalagi di Dogi nih. Cukur cepat dulu guys. Suruh tunjukin KTA-nya aktif dari tahun berapa dia masuk polisi di Humas Polri. Jangan cuma posting yang nggak jelas. Loh. Iya, nggak ada yang percaya nih. Belum ada yang percaya nih. Ya kan? Prabowo ganti Kapolri, Jenderal TNI Bin dan geng Mulyono insya Allah aman. Menteri-menteri ex titipan Mulyono pecat semua, ganti orang-orang profesional, insya Allah Indonesia aman. Iya, Pak Prabowo banyak no. Gue udah kate. Kalau udah orang dia yang ngebunuh segala cara, daya, upaya pasti sabotage. Pasti yang ditampilin residivis. Kalau emang mau fair, Listio Sigit Prabowo pas malam itu juga kejadian langsung jejerin. Yang ada di dalam mobil diamanin dulu kelamaan, baru dijejerin. Dari awal bohong, kesononya bohong terus. No, Pak. Nggak ada yang percaya. Rakyat udah nggak bodoh, bos. Polda Metro Jaya, Listio Sigit. Jangan kau buat masyarakat menelan terus kebodohan dan sinetron receh buatan Anda yang hina. Ingat korban yang kalian bunuh dengan cara dilindas. Nah, ini membuat kemarahan rakyat makin marah ini. Udah ditindas, dilindas, sekarang mau dibohongi lagi. Allah. Segera klarifikasi, benar atau tidak. Parah. Tolong diusut dong, ini benar atau tidak. Nah, jadi udahlah. Jadi kalian dengan menampilkan orang-orang ini yang kalian bilang ini anggota BRIMOB, justru membuat netizen makin tidak percaya. Apakah ini skenario baru lagi? Ayolah, jangan buat kemarahan rakyat ini makin meluas. Atau memang sengaja kalian membuat marah sehingga keadaan Indonesia jadi chaos, nggak kondusif. Nanti yang disalahin Pak Prabowo lagi. Salahnya Prabowo satu sih ya, kalau yang gue lihat cuman satu nih. Apa? Nggak berani tindak tegas itu. Titipan Jokowi itu, geng Solo tuh, orang-orang yang masih terafiliasi sama Jokowi. Mestinya segera tegas, Pak. Segera tegas. Ganti semua, Pak. Copot semua biar aman lu. Kalau enggak ya begini terus, Pak. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doh, masih aja lagi sinetron ya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.